Dihina dan dipermalukan saat resepsi pernikahan oleh keluarga calon suami. 1 jam kemudian semua bersimpuh minta maaf. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Tika menuruni anak tangga rumahnya yang terbuat dari semen kasar, dengan rambut yang masih basah setelah keramas subuh tadi. Ia mengenakan baju kerja warna biru tua dan sepatu kets yang sudah mulai mengelupas di bagian solnya. Di tangannya, ia membawa bekal nasi bungkus daun pisang yang dibuat oleh ibunya, Bu Lastri. "Enduk, jangan lupa nanti mampir ke kios Bu Yayah, ya. Ambilin benang jahit ibu yang warna emas. Katanya tadi udah datang," kata ibunya dari balik meja jahit. "Iya, Bu. Sekalian nanti aku bayar utangnya juga yang kemarin," jawab Tika sambil menutup resleting tas selempangnya. "Bayar 2.000 aja dulu. Nanti sisanya nyusul." "Ibu belum kelar juga jahitan seragam PKK Bu RT," sahut Bu Lastri dengan nada sedikit menahan batuk. Tika mengangguk pelan. Ia tak ingin membuat ibunya terbebani. Dari kecil ia sudah terbiasa hidup sederhana. Sejak ayahnya meninggal 10 tahun yang lalu karena kecelakaan kerja, Tika dan ibunya hidup berdua di rumah kecil di ujung gang sempit. Rumah itu jauh dari mewah, tapi penuh kasih sayang. Setiap hari, Tika bekerja sebagai kasir di sebuah swalayan besar di pusat kota. Perjalanannya dari rumah ke tempat kerja butuh waktu hampir 1 jam karena harus naik angkot 2 kali. Namun, Tika tak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa menjalani hidup penuh perjuangan. Di angkot, Tika duduk diam di pojok dekat jendela. Ia memandangi deretan toko-toko kecil yang perlahan mulai buka. Pedagang sayur mulai membereskan dagangannya, tukang becak duduk santai sambil menyeruput kopi sachet, dan anak-anak sekolah berlarian di trotoar sambil tertawa riang. Pikirannya melayang ke mimpi-mimpinya yang sederhana. Ia tak pernah berharap hidup mewah, hanya ingin bisa membahagiakan ibunya, memiliki penghasilan yang cukup, dan suatu saat nanti, menikah dengan pria yang menerima dirinya apa adanya. Sesampainya di swalayan, Tika langsung mengganti bajunya di ruang ganti karyawan. Ia memasang name tag dan menyapa rekan-rekannya yang lain. Meskipun gajinya tak seberapa, Tika adalah karyawan teladan. Ia tak pernah terlambat, selalu ramah, dan tidak pernah mengambil cuti tanpa alasan jelas. "Pagi, Tika." "Seperti biasa ya, shift pagi bagian kasir 2. Sapa Pak Rudi, kepala bagian operasional swalayan." "Siap, Pak," jawab Tika sambil tersenyum. Ia berjalan menuju kasir 2 dan mulai menata tempat kerjanya. Mesin kasir, kertas truk, dan laci uang dicek satu persatu. Pelanggan pertama mulai berdatangan, dan Tika langsung sigap melayani mereka dengan senyuman. "Terima kasih ya, Mbak. Ramah sekali," ujar seorang ibu muda sambil membawa 2 kantong plastik besar. "Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan," balas Tika. Siang itu, saat Tika sedang melayani pelanggan, tiba-tiba terdengar suara klakson panjang dari depan swalayan. Seorang lelaki turun dari mobil sedan mewah warna hitam, membuka pintu dengan santai dan langsung masuk ke dalam. Semua mata tertuju padanya. Tika sempat melirik, lalu kembali fokus melayani pembeli. Lelaki itu tinggi, kulitnya bersih, dan mengenakan kemeja putih yang dilipat di bagian lengan. Tatapannya tajam, tapi teduh. Ia berjalan mendekati rak minuman, mengambil sebotol air mineral, dan langsung menuju kasir 2, kasir tempat Tika bertugas. Tika mengangkat kepala dan sedikit kaget melihat wajahnya dari dekat. Wajah yang tegas, tapi ramah. Lelaki itu meletakkan botol air mineral di meja kasir. "Satu aja, Mbak," katanya sambil mengeluarkan dompet. 10.000, Mas," jawab Tika dengan suara normal. Lelaki itu mengeluarkan uang 50.000 dan menyerahkannya. Saat Tika hendak memberikan kembaliannya, lelaki itu berkata, "Simpan saja. Terima kasih." Tika sedikit bingung. Ia mencoba menolak, tapi lelaki itu sudah pergi lebih dulu sambil tersenyum. Sejak hari itu, lelaki itu sering datang ke swalayan. Kadang hanya membeli 1 botol air, kadang sekantong camilan. Tapi hampir selalu memilih kasir tempat Tika bertugas. Awalnya Tika mengira itu hanya kebetulan. Namun lama-kelamaan ia mulai merasa ada yang berbeda. Mereka mulai saling menyapa. "Namanya Andi.
Ia bekerja di sebuah perusahaan arsitektur, dan katanya, kantornya tak jauh dari swalayan tempat Tika bekerja. Namun, beberapa karyawan lain mulai membicarakan kedatangan Andi. Beberapa mengira ia sedang mendekati salah satu dari mereka. Tapi Andi tak pernah bicara banyak dengan yang lain. Hanya dengan Tika. Suatu sore, saat swalayan hampir tutup, Andi datang lagi. Kali ini ia membawa 2 bungkus nasi goreng. "Mbak Tika udah makan belum?" tanyanya sambil menyodorkan 1 bungkus ke arah Tika. Tika sempat ragu, tapi ia menerima juga. "Makasih, Mas. Tapi ini kenapa?" tanyanya sambil duduk di bangku dekat ruang istirahat karyawan. "Gak apa-apa. Saya cuma pengen temani kamu makan malam, kalau boleh." Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Dari yang hanya menyapa, menjadi ngobrol lebih dalam. Andi mulai bercerita tentang keluarganya, pekerjaannya, dan masa kecilnya. Tika pun mulai membuka diri, walau tetap berhati-hati. Andi berbeda. Ia tak pernah menyinggung latar belakang Tika. Ia bahkan tertawa saat tahu Tika dulu hampir putus sekolah, karena tak mampu beli sepatu. "Saya suka kamu, Tik," ucap Andi suatu malam saat mereka duduk di bangku taman kota, memandangi lampu jalanan. Tika menoleh, terdiam. "Bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu tulus. Saya nyaman. Saya bisa jadi diri sendiri." Tika menarik napas pelan. Jantungnya berdebar. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Aku bukan siapa-siapa, Mas. Keluargaku juga bukan orang kaya. Ibuku penjahit kampung. Rumahku kecil. Aku gak punya apa-apa yang bisa dibanggakan." Andi tersenyum. "Kamu punya hati yang kuat. Itu lebih dari cukup." Hubungan mereka makin serius. Andi sering datang ke rumah Tika, membawa oleh-oleh untuk Bulastri. Meski sempat kaget, Bulastri menyambut Andi dengan hangat. Ia hanya berpesan pada putrinya untuk hati-hati. "Orang sebaik Mas Andi, belum tentu keluarganya sebaik itu juga," kata Bulastri pada Tika suatu malam. Tika paham. Ia tahu dunia mereka berbeda. Tapi ia ingin percaya pada cinta. Suatu hari, Andi datang membawa kabar. "Aku ingin melamarmu, Tik. Bulan depan." Tika terpaku. Ia tak pernah bermimpi akan dilamar secepat itu. "Kamu yakin, Mas?" Andi mengangguk mantap. "Sangat." Namun, seperti firasat Bulastri, awan kelabu mulai muncul perlahan. Saat Andi memperkenalkan Tika ke keluarganya, terutama ibunya, tatapan pertama yang ia terima adalah pandangan sinis. Ibunya memandang Tika dari atas ke bawah, lalu berkata pelan, "Kamu kerja di swalayan?" "Iya, Bu," jawab Tika sopan. Hanya itu yang keluar dari mulut ibunya. Pertemuan itu berakhir canggung. Bahkan kakak perempuan Andi tak menyapa sama sekali. Saat mereka pulang, Andi hanya berkata, "Maaf ya, Tik. Mereka butuh waktu." Tika mengangguk. Ia mencoba kuat. Tapi hatinya mulai ragu. Ia tahu cinta bisa mempertemukan 2 dunia yang berbeda. Tapi apakah cinta bisa bertahan saat satu dunia tak menginginkan kehadirannya? Hari-hari berikutnya, Andi tetap meyakinkan Tika. Ia mengajak Tika dan ibunya membicarakan tanggal pernikahan, tempat resepsi, dan segala kebutuhan. Tapi keluarga Andi tak banyak terlibat. Bahkan terkesan menjauh. Namun Tika tetap bertahan. Ia percaya, selama Andi ada di sisinya, semuanya akan baik-baik saja. Yang belum ia tahu, badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Langkah-langkah Andi menggema di lorong kantor pagi itu. Kemejanya rapi, rambutnya ditata ke samping, dan di tangannya ada 1 gelas kopi yang baru saja ia beli dari barista langganan. Seperti biasa, ia menyapa satu persatu staf di sepanjang lorong. "Pagi, Mas Andi." "Pagi juga." "Semangat, ya." Andi sudah bekerja sebagai arsitek senior di salah satu perusahaan desain ternama di kotanya. Sejak lulus dari luar negeri 5 tahun lalu, karirnya langsung melesat. Ia tak hanya cerdas, tapi juga punya kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang kuat. Beberapa proyek besar di kota ini, mulai dari perumahan elit hingga hotel mewah, ada campur tangan desainnya. Namun di balik kesuksesannya, Andi bukan tipe pria yang suka pamer. Hidupnya sederhana dan bersahaja.
Di antara rekan sejawatnya yang suka memakai jam tangan jutaan dan sepatu kulit Italia, Andi tetap memakai sneakers biasa dan membawa bekal makan siang dari rumah. Ia anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, Pak Gunawan, adalah mantan pejabat pemerintahan yang kini menjadi komisaris di perusahaan keluarga. Sedangkan ibunya, Bu Rahmi, dikenal aktif di lingkungan sosial ibu-ibu pengusaha, sangat peduli pada citra dan kehormatan keluarga. Kakaknya, Dini, sudah menikah dengan pria dari keluarga terpandang lainnya dan menetap di Jakarta. Adiknya, Alvin, masih kuliah di Australia. Di rumah keluarga besar itu, Andi sering merasa seperti orang asing. Ia lebih suka menyendiri di balkon belakang rumah, membaca buku atau menggambar desain rumah impiannya sendiri. Sesekali ia menginap di apartemen yang dibelinya sendiri, agar bisa menghindar dari tekanan keluarga. Beberapa bulan terakhir, keluarga Andi mulai gencar menjodohkannya. Mereka mengenalkan Andi pada banyak gadis dari keluarga, sebaya, dan sepadan. Ada anak pemilik showroom mobil. Ada juga anak konglomerat pemilik rumah sakit. Tapi Andi selalu menolak halus. "Kenapa kamu selalu menolak, Andi?" tanya ibunya saat makan malam keluarga. "Aku belum cocok, Bu. Aku nggak mau nikah cuma karena silsilah." "Tapi kamu bukan anak biasa. Kamu itu anak Gunawan Rahmat. Nama kita besar, Andi. Masa kamu mau bawa pulang perempuan tak jelas asalnya ke rumah ini?" Andi terdiam. Ia tahu arah pembicaraan ini akan berujung pada tekanan lagi. Sejak ia mulai serius mendekati Tika, ibunya mulai mencari tahu. Dan saat tahu Tika hanya pegawai swalayan, tinggal di gang sempit bersama ibunya yang penjahit, Bu Rahmi langsung menolaknya mentah-mentah. Namun Andi tetap teguh. Bagi Andi, Tika punya sesuatu yang tidak dimiliki gadis-gadis lain yang diperkenalkan padanya. Ia punya ketulusan. Ia tidak dibuat-buat, tidak mengemis perhatian, tidak mencari keuntungan. Tatapan Tika selalu jujur. Senyumnya selalu tulus. Bahkan saat ia diberi hadiah kecil, Tika akan menyimpannya seperti harta berharga. Dan Andi melihat masa depan yang damai bersama Tika. Di kantor, Andi sering memandangi layar laptopnya sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, memperkenalkan Tika ke keluarganya adalah langkah sulit. Tapi ia juga tahu, jika terus menyembunyikan hubungan ini, ia hanya akan menyakiti Tika dan dirinya sendiri. Maka, pada suatu sore, ia menjemput Tika ke rumahnya. Ia membelikan kue kotak dari toko kue terkenal, dan menyuruh Tika mengenakan pakaian rapi. "Kita ke rumahku, ya?" katanya sambil menatap mata Tika. Tika menatapnya lama. "Kamu yakin?" "Yakin. Aku ingin keluargaku tahu kamu yang sebenarnya." Tika hanya mengangguk pelan, walau hatinya deg-degan. Mobil mereka melaju pelan melewati jalanan kota, lalu memasuki kawasan perumahan elit. Di sepanjang jalan, Tika hanya diam. Matanya memandangi deretan rumah mewah bak istana. Ia mengepalkan tangan di pangkuannya, berusaha menenangkan diri. Rumah keluarga Andi terletak di ujung jalan utama. Besar, bertingkat 3, dengan taman rapi dan pagar besi hitam mengilap. Saat mereka tiba, seorang satpam membukakan gerbang sambil menunduk sopan. Mobil berhenti di depan pintu utama. Seorang art membukakan pintu sambil menyapa. Andi menggandeng tangan Tika masuk ke ruang tamu. Ruangan itu luas, dindingnya dipenuhi lukisan dan vas keramik mahal. Di sofa utama, duduk Bu Rahmi dan Dini, sang kakak, yang tampak sedang mengobrol santai sambil menyeruput teh. "Assalamualaikum, Bu." "Mbak," sapa Andi. Bu Rahmi menoleh, dan tatapannya langsung jatuh pada Tika. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat, hanya diam panjang dan sorot mata penuh penilaian. "Ini Tika, Bu," kata Andi pelan. "Perempuan yang aku ceritakan." Tika menunduk hormat. "Selamat sore, Bu." Mbak Dini tersenyum tipis, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melirik dari ujung kepala ke kaki, seolah sedang menilai barang dagangan. "Silakan duduk," kata Bu Rahmi singkat. Andi menggandeng Tika duduk di sofa seberang. Beberapa menit pertama dipenuhi keheningan. Bu Rahmi sesekali menyeruput tehnya sambil menatap Tika dingin. "Kamu kerja di mana, Tika?" tanya Dini akhirnya. "Di swalayan pusat kota, Mbak." "Saya kasir," jawab Tika tenang. "Oh,
Swalayannya, gumam Dini sambil tersenyum kaku. Sudah berapa lama kerja di sana? Tanya Bu Rahmi tanpa melihat Tika. Hampir 4 tahun, Bu. Gaji berapa? Cukup buat hidup? Tanyanya lagi. Tika sedikit tersentak, tapi tetap menjawab sopan. Alhamdulillah cukup, Bu. Saya juga bantu ibu saya. Beliau penjahit. Penjahit? Ulang Dini pelan, hampir seperti mengejek. Andi memotong. Bu, Mbak, Tika pekerja keras. Saya tahu dia dari bawah. Dia bukan perempuan manja. Itu yang saya suka dari dia. Bu Rahmi menghela napas. Ia meletakkan cangkirnya dengan suara keras. Masalahnya bukan kamu suka atau tidak, Andi. Masalahnya, kita ini siapa? Kamu mau bawa nama keluarga kita kemana kalau kamu nikah dengan perempuan tanpa latar belakang jelas? Bu, Tika bukan tanpa latar belakang. Dia anak baik. Ibunya orang baik. Kamu tahu dari mana? Hidup itu bukan cuma soal baik. Kamu lihat hidupku? Ibu juga dulu menikah dengan ayahmu karena dipilihkan dari keluarga baik-baik. Kamu pikir ibu dulu jatuh cinta duluan? Tika menggenggam tangannya erat. Kata-kata Bu Rahmi menohok seperti sembilu. Andi menatap ibunya. Tapi aku tidak ingin menikah seperti ibu. Aku ingin menikah dengan perempuan yang aku pilih sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa senyuman. Tika pulang dengan mata berkaca-kaca. Namun ia menahan air matanya di sepanjang jalan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan Andi. Dan Andi menggenggam tangannya erat, tanpa berkata apa-apa. Tapi genggaman itu cukup untuk membuat Tika tetap percaya. Setidaknya untuk saat ini. Tika duduk di kursi plastik biru di teras rumahnya, menatap gelas teh hangat di atas meja rotan yang warnanya mulai pudar. Malam mulai turun, dan langit perlahan berubah kelam. Lampu jalan di ujung gang menyala, cahayanya kuning temaram, memantul samar di genangan air hujan yang belum kering sejak sore. Di dalam rumah, ibunya sedang merapikan kain pesanan pelanggan. Gunting kain terdengar samar-samar. Tika tetap diam, memandangi langit tanpa ekspresi. Hatinya sesak, pikirannya berisik. Kata-kata Bu Rahmi sore tadi masih bergema di telinganya. Ia tahu dunia Andi dan dirinya berbeda. Tapi ia tidak menyangka penolakan itu terasa begitu nyata dan menyakitkan. Andi baru saja pulang setelah mengantarnya dengan wajah kusut dan diam sepanjang perjalanan. Mereka tidak banyak bicara. Hanya ada genggaman tangan yang tak lepas. Seolah menjadi satu-satunya bentuk janji diam bahwa semua akan baik-baik saja. Tika menarik napas panjang. Pintu rumah dibuka perlahan oleh ibunya. Wanita parubaya itu menatap putrinya dengan tatapan lelah, lalu duduk di kursi seberang. Mereka gak terima kamu, ya? Tanyanya pelan. Tika tidak langsung menjawab. Matanya menatap lantai. Gak semua orang bisa terima kita, Bu. Jawabnya akhirnya. Bu Lastri mengelus punggung tangan putrinya. Kalau memang kamu yakin dia sungguh-sungguh, Ibu ridho. Tapi kamu harus siap, Tik. Dunia mereka bukan dunia kita. Aku gak takut miskin, Bu. Aku udah biasa susah. Tapi kalau harus terus dihina, aku gak yakin bisa kuat. Kalau kamu nikah nanti, kamu bukan cuma nikah sama Andi, tapi juga sama keluarganya. Kamu harus tahan. Tika menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Ia tak tahu akan sekuat apa dirinya nanti. Tapi untuk saat ini, ia ingin mencoba. Esoknya, seperti biasa, Tika tetap bekerja. Ia tidak ingin memikirkan hal berat saat harus menghadapi pelanggan yang datang silih berganti. Senyum di wajahnya tetap sama, tapi hatinya tidak. Andi datang di sore hari, membawa 2 gelas minuman dingin dan 1 kotak kecil berisi donat. Tika sedang istirahat di kursi belakang, mencoba menyegarkan pikiran. Kamu istirahat cukup enggak? Tanya Andi sambil duduk di sampingnya. Tika mengangguk kecil. Kamu juga kelihatan capek. Andi tersenyum miris. Capek debat sama ibu. Dia bahkan semalam ngajak aku ketemu sama calon yang lain. Tika menoleh cepat. Kamu serius? Andi mengangguk. Aku tolak. Aku bilang, aku udah pilih. Dan pilihanku kamu. Tika terdiam. Kamu yakin mau terusin ini, Mas? Aku nggak pernah yakin ini seumur hidupku. Tika menunduk. Pipinya memerah. Namun dalam hatinya,
Ada gelombang halus yang terasa menghangat. Ia ingin percaya. Ia ingin bertahan. Hari-hari selanjutnya, Andi makin sering datang ke rumah Tika. Ia mulai akrab dengan Bu Lastri. Kadang membawakan bahan jahitan, kadang hanya mampir makan malam. Bu Lastri, meski awalnya canggung, mulai luluh oleh perhatian Andi. "Mau sampai kapan kamu gini, Mas?" tanya Tika suatu malam saat mereka duduk di warung soto sederhana. "Maksud kamu? Kamu terus di tengah-tengah. Di satu sisi sayang aku, di sisi lain tertekan sama keluargamu." Andi menatap mata Tika dalam. "Aku gak di tengah, Tik. Aku udah pilih sisi. Aku pilih kamu." Tika menatap mangkuk sotonya yang sudah dingin. "Tapi kamu belum bilang ke ibumu bahwa kamu tetap akan nikahi aku meskipun dia gak setuju, kan?" Andi terdiam. Tika melanjutkan, suaranya lebih pelan, "Kamu takut kehilangan aku, tapi juga takut melawan ibumu." Andi tidak membantah. Ia tahu itu benar. Sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang kaku dan penuh aturan. Ayahnya tidak terlalu ikut campur, tapi ibunya adalah poros utama dalam rumah tangga itu. Semua keputusan besar selalu melewati restunya. Bahkan saat Andi kuliah ke luar negeri, ibunya yang memilihkan jurusan. Tapi kali ini, ia tidak ingin hidup diatur lagi. Minggu berikutnya, Andi mengajak Tika ke sebuah rumah makan. Tidak terlalu mewah, tapi cukup tenang. Di sana, Andi membuka pembicaraan serius. "Aku udah bilang ke ibu, aku akan tetap nikahi kamu, Tik. Restu atau tidak, aku tetap lanjut." Tika menatapnya tajam. Dan dia bilang, "Kalau aku tetap nikah sama kamu, jangan harap dia datang ke pernikahan. Bahkan, dia bilang dia gak akan menganggap aku anak lagi." Tika langsung menunduk. Nafasnya tercekat. "Aku gak mau jadi penyebab hubunganmu dan ibumu rusak, Mas." "Tik, denger. Ini bukan salah kamu. Ini tentang prinsipku. Aku gak mau menikah cuma buat menyenangkan ibu. Aku mau menikah dengan orang yang aku cintai. Dan itu kamu." Air mata Tika menetes tanpa ia sadari. Ia tahu risiko itu besar. Tapi bagian dari dirinya juga merasa dihargai. Sebagai perempuan, sebagai calon istri, sebagai manusia. Andi menggenggam tangan Tika di atas meja. "Kalau kamu masih mau sama aku, kita lanjut. Aku akan atur semua." Tika mengangguk pelan. Dalam hatinya, rasa takut dan rasa bahagia bercampur jadi satu. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mendiskusikan persiapan. Tika memilih gaun yang sederhana, Andi meminta pernikahan yang tidak terlalu mewah. Tapi ayah Andi, meski diam selama ini, justru datang ke kantor Andi dan berkata dengan nada tegas, "Kalau kamu tetap menikah dengan dia, aku tidak akan menghalangi. Tapi kamu harus siap hidup tanpa warisan keluarga." Andi hanya menjawab satu kalimat, "Aku sudah kerja sendiri selama ini, Pak. Aku gak butuh warisan." Tika tidak tahu percakapan itu. Andi sengaja tidak menceritakannya. Ia tidak ingin Tika merasa bersalah lebih dalam lagi. Namun beberapa informasi itu bocor dari mulut Dini. Lewat media sosial, Dini mulai menyindir secara halus. Mengunggah foto-foto perhiasan, menyebut kata "mantu idaman" di caption. Lalu membandingkan dengan perempuan polos tak punya prestasi. Tika membaca itu semua. Tapi ia memilih diam. Ia tidak membalas. Tidak mengadu. Ia hanya menulis satu kalimat di buku catatannya malam itu. Cinta itu bukan tentang siapa yang lebih layak, tapi siapa yang lebih mau bertahan. Dan ia bersiap bertahan, sampai waktunya tiba. Gorden putih di ruang makan keluarga Andi digeser sedikit. Bu Rahmi berdiri di balik kaca jendela, memandangi taman yang sedang disiram oleh pembantu. Tatapannya kosong, wajahnya murung. Di meja makan, segelas teh melati masih mengepulkan uap tipis, tapi tak sedikit pun disentuh. Dia tetap bersikeras. "Bu," suara Dini terdengar dari arah dapur. Bu Rahmi tak menoleh. Anak itu memang keras kepala. Dan wanita itu, Dini menarik kursi lalu duduk. Dia berhasil bikin Andi gak bisa dengar siapa-siapa lagi. Termasuk ibunya sendiri. "Hanya perempuan berotak licik yang bisa memikat lelaki dalam waktu singkat," gumam Bu Rahmi dingin. Jelas dia tahu Andi anak siapa. Itu yang dia incar.
Dia bahkan tidak punya latar belakang. Ibunya penjahit. Rumahnya di gang sempit. Apa nggak malu kalau sampai teman-teman kita tahu? Bu Rahmi mengangkat cangkir tehnya perlahan, menyeruput sedikit lalu meletakkannya kembali. Selama aku masih hidup, katanya pelan tapi tajam, perempuan itu tidak akan mudah masuk ke keluarga kita. Aku akan pastikan. Di tempat lain, Tika sedang duduk bersila di lantai kamarnya. Ia sedang membungkus souvenir untuk acara lamaran yang dijadwalkan sebulan lagi. Satu persatu, ia masukkan gantungan kunci kayu berukir nama mereka ke dalam plastik bening kecil, lalu mengikatnya dengan pita emas. Tangannya telaten, tapi wajahnya cemas. Ia tidak tahu apakah semua yang ia persiapkan akan berjalan lancar. Bu Lastri masuk membawa teh hangat. Ia duduk di samping Tika, lalu menatap pekerjaan tangan anaknya. Kamu yakin tetap lanjut? Tik? Tika mengangguk pelan. Mas Andi juga tetap yakin, Bu. Ibu hanya khawatir, mereka gak akan berhenti sampai kamu menyerah. Tika tersenyum. Aku juga belum tentu kuat, Bu. Tapi aku pengen berusaha dulu. Kalau nanti sakit, setidaknya aku tahu aku sudah coba. Bu Lastri menatap wajah anaknya yang terlihat lebih dewasa dari usianya. Ia tahu Tika sedang mempersiapkan diri untuk medan yang tak ringan. Lamaran digelar secara sederhana. Pihak keluarga Andi yang hadir hanya ayahnya, Pak Gunawan, dan 2 orang kerabat jauh. Bu Rahmi dan Dini tidak datang, dengan alasan kurang sehat. Namun di balik ketidakhadiran itu, mereka tetap aktif menyusun rencana lain. Bu Rahmi diam-diam menghubungi sahabatnya yang merupakan ibu dari seorang dokter muda, mempertemukan putranya dengan Andi dalam sebuah jamuan keluarga pura-pura. Andi tahu arah pertemuan itu, dan langsung meninggalkannya begitu acara makan malam selesai. Ia hanya berkata kepada ibunya, "Aku bukan anak kecil lagi." Sementara itu, di lingkungan tempat tinggal Tika, tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik. Nama Tika mulai dikenal. Ada yang bangga, ada pula yang sinis. Wah, mantunya orang kaya, loh. Tapi kok kayaknya keluarganya si lelaki gak terima, ya? Semoga aja gak dipermainkan. Tika tahu semua omongan itu. Tapi ia pura-pura tak dengar. Ia memilih sibuk bekerja dan membantu ibunya menjahit. Ia tahu hanya waktu yang bisa menjawab semuanya. Suatu malam, Tika dan Andi duduk di warung pinggir jalan, makan sate ayam sambil ngobrol. Aku pengen resepsinya sederhana aja. Mas, ucap Tika. Andi menoleh. Kenapa? Supaya gak terlalu mengganggu keluargamu. Kalau terlalu mewah, mereka pasti intervensi. Aku nggak mau resepsi kita malah jadi ajang pamer siapa yang lebih tinggi. Andi mengangguk. Ia paham maksud Tika. Kita bisa sewa gedung kecil yang di daerah barat kota. Dekat masjid. Aku udah lihat tempatnya. Bersih, bagus, dan terjangkau. Andi menggenggam tangan Tika. Kamu tahu nggak, Tik? Justru karena kamu begini, aku makin yakin sama keputusan ini. Kamu nggak pernah nuntut lebih. Tika hanya tersenyum. Namun rencana yang sederhana itu pun tak luput dari gangguan. Dini tiba-tiba muncul dengan ide, mewakili keluarga besar, untuk membantu persiapan. Ini bukan acara orang kampung, Tika. Katanya saat mendatangi rumah Tika secara tiba-tiba. Ini pernikahan dari keluarga Gunawan. Harus ada standar. Tika menahan napas. Undangan, dekorasi, bahkan makanan harus sesuai dengan nama besar keluarga kami. Aku dan Andi sudah sepakat. Mbak, jawab Tika sopan. Kami ingin yang sederhana. Kalian pikir hidup itu cuma cinta? Sindir Dini. Lihat dunia nyata. Pernikahan bukan cuma soal 2 orang. Tapi juga soal nama besar. Tika tidak menjawab. Ia tahu membantah hanya akan memperkeruh suasana. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Tika, keluarga Andi menyewa tim dekorasi lain, mengganti vendor makanan, bahkan menggandakan undangan untuk kalangan mereka sendiri. Tika hanya tahu semua itu seminggu sebelum acara. Andi pun terkejut. Tapi Dini berdalih, kamu mau pernikahanmu terlihat murahan. Andi marah, tapi Tika menahannya. Udah, Mas. Biarin aja. Yang penting kita tetap satu pelaminan. Namun luka di hati Tika tak bisa sepenuhnya ditutupi. Di malam sebelum pernikahan, Tika duduk di kamar,
memandangi gaun putih sederhana buatan tangan ibunya. Gaun itu tidak mewah, tapi dijahit dengan cinta. Tapi kini, bahkan gaun itu dipertanyakan. Besok aku menikah, Bu, ucap Tika lirih sambil bersandar di bahu ibunya. Bu Lastri mengelus rambut anaknya. Ibu bangga sama kamu. Kamu kuat, enduk. Tika menahan tangis. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi ia tahu, satu hal, ia akan berdiri di pelaminan bukan karena restu, bukan karena gengsi, tapi karena ia ingin mempertahankan cinta. Cahaya pagi menembus tirai tipis kamar Tika. Langit tampak bersih, seolah ikut mendoakan pernikahan yang akan dilangsungkan hari ini. Di sudut kamar, tergantung gaun pengantin sederhana warna putih gading, rapi dan bersih, hasil jahitan tangan Bu Lastri yang penuh ketelatenan. Tika duduk di depan cermin. Wajahnya sudah dirias oleh Mbak Reni, tetangga sebelah yang juga perias pengantin kampung. Tidak menor, tidak glamor. Sederhana tapi manis. Rambutnya ditutup jilbab putih polos dengan hiasan bunga kecil di sisi kanan. Bibirnya diberi warna merah muda, sekadar memberi kesan segar. Bu Lastri berdiri di belakangnya, matanya berkaca-kaca. Ia memandangi putrinya yang sebentar lagi akan duduk di pelaminan. Kamu cantik sekali, enduk, ucap Bu Lastri dengan suara parau. Tika tersenyum tipis, menatap ibunya lewat cermin. Terima kasih, Bu, udah jahitin baju ini, udah jagain Tika sampai sekarang. Tangis mereka pecah pelan. Tapi tak lama, sebab waktu terus berjalan. Mobil sederhana milik Pak RT sudah menunggu di luar, siap mengantar pengantin wanita menuju gedung resepsi. Gedung yang disewa tak besar, tapi bersih dan tertata rapi. Di bagian luar, hiasan bunga-bunga plastik dan tirai putih digantung di gerbang masuk. Beberapa kursi tamu disusun di area luar bagi yang tidak kebagian tempat di dalam. Sementara di dalam ruangan, pelaminan sudah berdiri, dihiasi ornamen sederhana dari anyaman bambu dan hiasan bunga segar. Namun di tengah kesederhanaan itu, tampak kontras mencolok di satu sisi ruangan. Beberapa karangan bunga raksasa bertuliskan nama-nama perusahaan besar dan tokoh-tokoh elit berdiri megah. Dekorasi sisi kanan ruangan jauh lebih mencolok dibanding sisi kiri. Di meja makan utama, tersaji hidangan catering mahal dari vendor pilihan keluarga Andi, yang entah sejak kapan menggantikan rencana awal. Tika melangkah masuk dengan tangan digandeng ibunya. Mata tamu-tamu mulai tertuju padanya. Sebagian memuji dalam hati, sebagian lain membisikkan komentar yang tidak semua ramah. Itu calon istrinya? Biasa banget ya. Katanya kerja di swalayan, masa masuk keluarga Gunawan? Untung Andinya ganteng. Tapi kok pilih dia sih? Tika mendengar semua, tapi tetap tersenyum. Di hatinya, ia belajar membungkam luka dengan ketegaran. Di sisi lain, Andi sudah tiba lebih dulu, mengenakan beskap putih dan peci hitam. Ia tampak gelisah, berkali-kali melihat ke arah pintu utama, berharap ibunya datang. Tapi yang datang justru Dini, sang kakak, dengan gaun pesta warna perak dan senyum yang seperti dibuat-buat. Di belakangnya, datang pula rombongan kerabat keluarga Gunawan yang berpakaian mewah dan membawa gengsi tinggi. Andi menyambut tamu satu persatu, meski jelas terlihat keletihan di wajahnya. Dini menghampiri Andi. Ibu nggak datang. Andi diam. Dia bilang, kalau kamu tetap nikah hari ini, kamu bukan anaknya lagi. Andi menarik napas panjang. Aku gak butuh diakui, Mbak. Aku cuma butuh didoakan. Tika naik ke pelaminan. Musik pengantin mengalun. Tamu-tamu mulai memenuhi ruangan. Beberapa keluarga dari pihak Tika tampak duduk di belakang, malu-malu, tidak terbiasa dengan suasana semegah ini. Saat acara inti selesai dan acara resepsi dimulai, Dini naik ke panggung dengan mikrofon. Ia berkata ingin memberi sambutan kecil sebagai keluarga mempelai pria. Kepada para tamu undangan yang terhormat, ucap Dini, kami dari keluarga besar Gunawan tentu saja merasa senang dengan pernikahan ini, meski jujur saja, kami sempat merasa bingung. Beberapa tamu mulai saling menoleh. Bingung karena, ya, bagaimana tidak? Seorang wanita dari kampung kecil, bekerja sebagai kasir, tiba-tiba menjadi menantu dari keluarga kami yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Andi berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Sudah, Mbak, serunya, setengah membentak. Tika terdiam.
Tangannya dingin. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka sambutan berubah menjadi penghinaan terselubung. Tapi Dini tetap melanjutkan, dengan nada manis tapi penuh racun. Tapi kami berbesar hati. Siapa tahu, dia bisa belajar. Sedikit demi sedikit menyesuaikan diri. Tamu-tamu tampak tak nyaman. Sebagian ada yang berdehem. Beberapa diam-diam merekam. Tika hanya menunduk. Matanya mulai berair. Tapi ia menahan keras-keras agar tidak menangis di depan umum. Bu Lastri yang duduk di kursi paling belakang mengepalkan tangannya. Tapi ia tetap diam. Ia tak ingin membuat keributan di hari bahagia anaknya. Andi maju ke depan, merebut mikrofon. Maaf semuanya, katanya dengan suara berat. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Hari ini, saya menikahi Tika bukan karena dipaksa. Bukan karena kasihan. Tapi karena saya mencintainya. Wajah Andi memerah menahan amarah. Ia menoleh ke arah kakaknya. Dan saya sangat kecewa. Karena bahkan di hari penting ini, keluarga saya tidak bisa menjaga mulut dan harga diri istri saya. Tika berdiri perlahan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap tamu-tamu yang kini memusatkan perhatian padanya. Kalau pernikahan ini adalah aib, katanya lirih tapi terdengar jelas. Saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud mencemari nama siapa-siapa. Saya hanya perempuan biasa yang ingin dicintai dan dihargai. Ruangan hening. Bahkan anak-anak kecil yang tadinya berlarian, ikut terdiam melihat suasana yang menegang. Tika turun dari pelaminan, berjalan keluar pelan. Tak ada yang berani menghentikannya. Bahkan Andi yang mengejarnya pun sempat tertahan karena banyak orang berdiri menghalangi jalan. Namun saat Tika sampai di luar, sebuah mobil mewah berhenti di halaman gedung. Dari dalamnya keluar Bu Rahmi, dengan langkah pelan dan wajah tegang. Ia tidak bicara apa-apa. Hanya berdiri menatap Tika dari ujung pintu mobil. 1 jam sejak penghinaan di pelaminan itu terjadi. 1 jam yang membuat semua mata terbuka. Dan di saat yang tak terduga, Bu Rahmi melangkah ke arah Tika. Lalu, di hadapan semua tamu, ia menunduk, lalu bersimpuh. Maaf belum disampaikan. Namun gemetar di lututnya berkata lebih banyak dari sejuta kata maaf. Tika berdiri mematung. Jemarinya menggenggam erat jilbab di sisi leher. Matanya menatap sosok yang tak ia sangka akan datang. Apalagi dengan cara seperti itu. Bu Rahmi, perempuan yang dulu menghujaninya dengan penolakan, kini bersimpuh di lantai marmer lobi gedung, di depan banyak mata yang terdiam karena kaget. Tubuhnya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Tika tidak bisa berkata apa-apa. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Jiwanya seperti diguncang keras. Bukan karena bangga, tapi karena rasa tak percaya. Perempuan yang dulu tak mau menyambut tangannya, kini bersujud di kakinya. Andi, suara lirih Tika akhirnya pecah, memanggil pelan suaminya yang baru tiba menyusul. Andi melihat ibunya dari jauh, langsung mempercepat langkahnya. Saat tiba, ia refleks meraih lengan ibunya. Bu, ibu ngapain? Ucap Andi panik. Tangannya ingin mengangkat tubuh ibunya. Tapi Bu Rahmi menahan. Ia masih bersimpuh, bahkan dengan suara pelan berkata, biar ibu begini. Beberapa kerabat dari pihak keluarga Gunawan ikut berdatangan, bingung. Beberapa dari mereka berdiri canggung, tak menyangka kejadian ini benar-benar terjadi. Seorang ibu yang begitu menjaga wibawa kini mencium ujung kain gaun sederhana yang dipakai menantunya. Saya salah menilai kamu, Tika. Suara Bu Rahmi akhirnya pecah. Saya buta. Saya sombong. Saya terlalu takut kehilangan kehormatan sampai saya melukai perasaan seorang anak baik. Tika masih diam. Matanya basah, tapi tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Ibu datang ke sini karena dengar berita. Dengar dari tamu-tamu, katanya, kamu dipermalukan. Di pernikahanmu sendiri. Di hari yang seharusnya kamu bahagia. Dan yang melakukan itu, adalah keluarga saya sendiri. Andi menunduk. Wajahnya tegang. Tangan Tika mulai bergetar. Ibu malu. Tika, ibu malu banget. Kamu lebih mulia dari kami yang pakai perhiasan, jas, dan mobil mewah. Kamu jauh lebih besar dari semua kesombongan yang pernah kami pertontonkan. Beberapa tamu yang sebelumnya memandang sinis, kini tertunduk.
Tamu dari pihak keluarga Tika menahan air mata haru. Bahkan beberapa dari mereka ikut risak pelan, melihat kejadian yang tak pernah mereka duga. Ibu rela kamu gak maafin ibu sekarang. Tapi izinkan ibu memperbaiki semuanya. Izinkan ibu jadi ibu mertuamu. Beneran? Bukan cuma di atas kertas. Tika menutup mulutnya. Suara tangisnya akhirnya pecah, lirih dan gemetar. Ia berlutut, mencoba mengangkat tubuh Bu Rahmi. Bu, jangan begini. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga punya banyak kurang. Justru karena kamu gak merasa siapa-siapa, kamu jadi seseorang. Jawab Bu Rahmi sambil menggenggam kedua tangan Tika erat. Andi berdiri di belakang mereka, matanya merah menahan gejolak emosi yang tak bisa dibendung. Ia memejamkan mata, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban yang ia pikul selama ini mulai perlahan-lahan runtuh. Dini datang perlahan. Wajahnya pucat. Ia menatap ibunya dan Tika yang kini saling memeluk. Tak ada keberanian dalam langkahnya, hanya rasa bersalah yang perlahan menghujam. Bak Dini, suara Andi tajam. Dini menatap adiknya, lalu ke arah Tika. Beberapa saat ia hanya diam. Lalu, dengan langkah tertahan, ia ikut mendekat. Maaf, Tika, ucapnya pelan. Aku terlalu sombong. Aku pikir aku sedang menjaga nama keluarga. Tapi ternyata, aku sedang membusukkan diri sendiri. Tika tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Dini, dan dari sorot matanya, tak ada dendam di sana. Hanya luka lama yang perlahan sembuh. Aku tahu gak bisa langsung perbaiki semuanya, lanjut Dini. Tapi kalau kamu mau, izinkan aku jadi kakak yang sesungguhnya mulai hari ini. Tika mengangguk pelan. Kita semua belajar. Mbak, aku pun belajar. Untuk menerima yang tidak mudah. Isak tangis mulai terdengar di mana-mana. Bahkan beberapa kerabat pria dari pihak keluarga Andi tampak menyeka mata. Pemandangan itu membuat suasana berubah. Bukan lagi tentang pesta pernikahan yang megah, tapi tentang hati yang saling menunduk, tentang harga diri yang dikalahkan oleh ketulusan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Andi dan Tika duduk berdua di pelaminan yang mulai dibongkar. Lampu mulai redup. Ruangan makin sepi. Tapi hati mereka tak lagi gundah. Masih gak percaya tadi ibu datang? Tanya Andi sambil menggenggam tangan Tika. Tika menggeleng pelan, lalu tersenyum. Aku pikir aku bakal benar-benar ditolak seumur hidup. Aku pun gak menyangka. Tapi mungkin, yang selama ini ibu butuhkan, bukan perlawanan, tapi waktu. Kamu marah waktu ibu permalukan aku? Aku lebih dari marah. Tapi aku juga sadar, kita gak bisa maksa orang lain untuk langsung mengerti. Bahkan yang paling dekat sekalipun. Tika menyandarkan kepalanya di bahu Andi. Mereka tak bicara lagi, hanya saling diam dalam hangat yang menenangkan. Di rumah Bu Lastri, suasana masih haru. Beberapa keluarga yang pulang dari pesta tadi malam mampir sebentar, sekadar ingin mengucapkan selamat. Tapi yang mereka bicarakan bukan hanya soal pesta atau gaun, melainkan soal kejadian langka yang mereka saksikan langsung. Jarang loh, Bu Rahmi itu, nurunin harga dirinya segitu. Luar biasa anaknya. Bisa bikin ibunya luluh begitu. Bu Lastri hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ia tahu, hari ini, anaknya tak hanya berhasil menikah, tapi juga berhasil mengajarkan arti penghormatan dan kesabaran tanpa perlu berteriak. Dan di malam pertama sebagai suami istri, Tika berbisik pada Andi sebelum tidur. Mas, kita mungkin gak mulai semuanya dengan sempurna. Tapi aku bersyukur, kita mulai dengan saling menerima kekurangan, bukan kelebihan. Andi mengecup keningnya lembut. Dan dari situlah kekuatan itu tumbuh. Lampu kamar dimatikan. Tapi cahaya dalam hati mereka menyala, lebih terang dari lampu manapun. Pagi pertama sebagai suami istri dimulai dengan kehangatan sederhana. Tika terbangun lebih dulu, duduk pelan di sisi tempat tidur, memperhatikan wajah Andi yang masih lelap. Sinar matahari menembus gorden kamar yang belum sepenuhnya ditutup. Di luar terdengar suara ayam berkokok dan aktivitas warga kampung yang sudah dimulai sejak fajar. Tika menarik napas panjang. Ia merasa aneh sekaligus hangat. Bukan karena status barunya, tapi karena kesadaran bahwa hidupnya benar-benar akan berubah mulai hari ini. Tak lama kemudian, Andi menggeliat pelan dan membuka mata. Saat melihat Tika duduk menatapnya,
Ia tersenyum kecil, lalu menarik tangan istrinya untuk rebah di sampingnya. Pagi, istri sahku, gumam Andi. Tika tersipu. Pagi, suamiku. Mereka tertawa kecil. Sederhana, tapi bahagia. Hari itu mereka memutuskan untuk tidak langsung bulan madu. Selain karena kesibukan Andi di kantor, juga karena Tika ingin tetap menemani ibunya beberapa hari ke depan. Ia tahu, pernikahannya sudah membawa banyak kejutan, dan kini saatnya membayar itu semua dengan perhatian. 3 hari setelah pernikahan, mereka pindah ke rumah kontrakan kecil yang sebelumnya sudah disiapkan Andi. Letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Bu Lastri, agar Tika masih bisa bolak-balik membantu ibunya menjahit jika dibutuhkan. Rumah itu tidak mewah, hanya 2 kamar dan 1 ruang tengah yang menyatu dengan dapur. Tapi bersih dan cukup nyaman untuk memulai kehidupan rumah tangga. Malam pertama di rumah baru, Tika duduk di lantai sambil membuka koper pakaian. Di sampingnya, Andi sibuk menyusun barang-barang di lemari kecil yang mereka beli dari toko barang bekas. Tak ada rasa malu, tak ada gengsi. Mereka tertawa melihat betapa banyak kardus dan plastik kresek yang ikut terbawa. "Kamu tahu nggak?" kata Andi sambil menatap Tika. "Dulu aku pikir, hidup harus dimulai dari rumah bagus, mobil, fasilitas lengkap." Tika menoleh. "Terus sekarang?" "Sekarang aku tahu, hidup cukup dimulai dari yang saling mencintai dan mau belajar bareng." Tika tersenyum. Ia mendekat dan memeluk Andi dari belakang. Tapi kebahagiaan awal itu tidak berlangsung tanpa cobaan. Seminggu setelah mereka menempati rumah, Andi mulai sering pulang larut malam. Bukan karena masalah pernikahan, tapi karena tekanan pekerjaan. Setelah pernikahan yang penuh kejutan dan sorotan, banyak rekan bisnis keluarga Andi yang diam-diam mulai mempertanyakan arah hidup Andi. Beberapa mitra bisnis memilih menjauh. Saham usaha kecil milik Andi yang sebelumnya berjalan stabil tiba-tiba goyah. Beberapa klien membatalkan kerjasama dengan alasan internal. Andi mulai menyadari bahwa bukan hanya ibunya yang merasa harga dirinya terusik saat Andi memilih menikah dengan perempuan dari kalangan bawah, tapi juga lingkungan bisnisnya. "Kayaknya banyak yang anggap aku nggak layak lagi duduk bareng mereka," ucap Andi suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. Tika terdiam. Ia melihat wajah lelah Andi yang baru saja pulang pukul 9 malam. Dasi masih tergantung longgar di lehernya, dan kemejanya kusut. "Aku ganggu karir kamu, ya?" tanya Tika lirih. Andi menggeleng cepat. "Jangan pernah berpikir begitu. Ini bukan salah kamu. Tapi sejak kita nikah, semua jadi lebih berat, Mas." Andi menarik napas panjang. "Iya, berat. Tapi itu bukan alasan buat nyalahin kamu. Justru ini waktunya aku buktikan, kalau aku nggak salah pilih." Tika menunduk. Matanya berkaca-kaca. Besoknya, Andi mulai membuka jalur bisnis sendiri. Ia keluar dari proyek warisan keluarga dan memulai usaha kecil di bidang pengadaan alat kantor, yang memang menjadi passion lamanya. Ia menyewa ruko kecil di pinggir jalan, menyusun strategi sendiri, bahkan turun tangan langsung mengatur distribusi barang. Tika pun tak tinggal diam. Ia menawarkan diri membantu, mulai dari membuat desain katalog sederhana, mengelola media sosial, hingga mencatat pesanan dari pelanggan yang datang melalui pesan WhatsApp. Hari-hari mereka berubah. Bangun pagi lebih awal, makan seadanya, sering tidur larut karena pekerjaan belum selesai. Tapi semua dilakukan dengan hati yang saling menguatkan. Bu Rahmi yang awalnya ragu, perlahan mulai ikut mendukung. Ia beberapa kali datang ke rumah Tika dan Andi. Tak jarang membawa lauk matang dan beberapa bahan pokok. Ia tidak banyak bicara, tapi Tika tahu itu caranya menunjukkan rasa peduli. Suatu siang, ketika Tika sedang menyapu halaman, Bu Rahmi datang membawa bungkusan berisi rendang dan sayur lodeh. "Ini ibu masakin. Dingin-dingin gini enak makan yang berkuah," ucap Bu Rahmi sambil menyerahkan kantong plastik. Tika menerimanya dengan 2 tangan. "Terima kasih, Bu." Bu Rahmi memandang ke dalam rumah yang sempit dan tanpa pendingin ruangan. "Kalian belum beli kipas?" tanyanya. "Belum, Bu. Lagi ngumpulin dulu." Bu Rahmi mengangguk pelan. Tak berkata apa-apa. Tapi 3 hari kemudian, sebuah kipas angin dikirim ke rumah mereka. Tanpa nama pengirim. Tapi Tika tahu dari siapa. Hari demi hari berlalu. Kehidupan mereka pelan-pelan membaik. Orderan mulai datang.
Klien mulai percaya. Bisnis kecil Andi mulai berkembang. Bahkan mereka sempat menerima pesanan besar dari sebuah sekolah untuk penyediaan alat tulis dalam jumlah ribuan. Tapi ujian belum selesai. Suatu malam, saat Tika sedang memeriksa nota pembukuan, perutnya mendadak mulas luar biasa. Ia terduduk lemas di kursi, keringat dingin membasahi pelipis. Andi yang baru masuk rumah langsung panik melihat istrinya tergeletak sambil menahan sakit. Tik, tik, kenapa? Sakit. Mas, perutku, ucap Tika tertahan. Tanpa pikir panjang, Andi mengangkat Tika ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, setelah pemeriksaan intensif, dokter keluar dari ruang IGD dan menyampaikan kabar yang membuat Andi nyaris tak bisa berdiri. Selamat, Pak. Istri Bapak hamil. Andi tertegun. Hamil? Ulangnya. Dokter mengangguk. Iya. Usia kehamilan baru masuk 2 bulan. Tapi tadi itu karena kelelahan dan kurang istirahat. Dia butuh lebih banyak nutrisi dan harus dijaga ketat. Andi menatap ke ruang IGD dari balik kaca. Ia melihat Tika tertidur lemas dengan selang infus di tangan. Dalam dadanya, ada rasa campur aduk, bahagia, takut, dan perasaan bersalah karena mungkin terlalu memaksa Tika membantu semua pekerjaan di saat tubuhnya mulai berubah. Andi mengepalkan tangan. Ia sadar, perjuangan mereka belum selesai. Tapi kini ada satu jiwa lagi yang harus mereka jaga. Udara di ruang rawat inap rumah sakit itu dingin. Aroma antiseptik dan suara alat monitor menyelimuti suasana malam yang senyap. Tika masih terbaring lemah di ranjang, sementara Andi duduk di kursi di sampingnya. Matanya sembab menahan kantuk, tangannya tak lepas menggenggam jemari Tika yang terpasang infus. Dalam pikirannya, Andi terus mengulang-ulang ucapan dokter tadi siang. Tika hamil. Kalimat itu terasa seperti kejutan paling manis, namun juga paling mengguncang. Di tengah perjuangan membangun rumah tangga dan usaha dari bawah, kini mereka akan mengemban amanah baru sebagai orang tua. Tika perlahan membuka mata. Matanya berkedip pelan, lalu menoleh ke arah Andi. Mas? Suaranya lirih. Andi buru-buru berdiri, memanggil perawat, lalu membelai kepala Tika dengan hati-hati. Kamu udah sadar, sayang? Alhamdulillah. Tika tersenyum samar. Aku kenapa? Andi duduk di sisi ranjang, menatap mata istrinya dengan penuh haru. Kamu pingsan karena kelelahan, tapi alhamdulillah, kabar baiknya kamu hamil. Tik. Tika membeku. Matanya membesar pelan. Lalu tiba-tiba air matanya mengalir tanpa suara. Serius? Bisiknya, seolah belum percaya. Andi mengangguk, lalu memeluknya pelan. Tika menangis dalam pelukan suaminya. Tangis yang bukan karena takut, tapi karena terharu. Ia merasa tak layak menerima anugerah secepat itu. Tapi Tuhan memberinya kepercayaan untuk menjaga nyawa lain di dalam tubuhnya. Maaf, Mas, aku nggak tahu. Aku bantu-bantu terus, sampai jatuh sakit. Justru aku yang minta maaf. Harusnya aku lebih jaga kamu. Bukan malah bikin kamu kecapean. Beberapa hari kemudian, Tika diperbolehkan pulang. Bu Lastri datang ke rumah sakit, membawa bubur dan air hangat. Tangannya sibuk mengelap wajah Tika yang masih lemas. Enduk, sekarang kamu istirahat total dulu. Jangan mikir kerjaan, jangan mikir bisnis. Nanti bayi dalam kandunganmu malah stres. Tika tersenyum lemah. Iya, Bu. Maaf ya, malah nyusahin ibu. Enggak apa-apa. Kamu sekarang udah bukan cuma anak ibu, tapi juga calon ibu. Harus kuat. Harus jaga diri. Sampai di rumah, suasana berubah. Andi mulai mengambil alih semua pekerjaan rumah. Ia bahkan menolak dibantu siapapun, termasuk oleh ibunya sendiri. Aku mau rawat Tika sendiri, Bu, ucap Andi saat Bu Rahmi menawarkan bantuan. Biar aku belajar jadi suami dan calon bapak yang benar. Bu Rahmi hanya tersenyum. Kini, dia tak lagi mencampuri terlalu jauh. Sejak kejadian di resepsi itu, ia lebih banyak diam, lebih banyak mengamati, dan mulai belajar dari Tika tentang ketulusan. Sebulan berlalu. Kandungan Tika mulai menguat. Perutnya masih datar, tapi wajahnya lebih bersinar. Ia mulai bisa kembali membantu Andi, meski sebatas dari rumah. Ia mengelola pesanan via WhatsApp, membuat spreadsheet sederhana untuk laporan keuangan,
dan kadang menjawab pertanyaan pelanggan via akun media sosial bisnis Andi. Sementara Andi mulai merekrut satu karyawan tambahan untuk membantu pengantaran barang. Bisnis mereka yang awalnya sepi kini mulai stabil. Bahkan suatu malam, Andi pulang dengan wajah bahagia dan langsung mencium kening Tika. "Kamu tahu gak? Tadi siang kita dapat pesanan alat tulis dari instansi pemerintah. Jumlahnya gede. Bisa nutup sewa ruko 6 bulan ke depan." Tika tertawa sambil menutup mulutnya. "Alhamdulillah, rejeki anak, Mas." Dan memang benar. Sejak kehadiran bayi dalam kandungan, seolah pintu rejeki terbuka pelan-pelan. Bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan dan pasti. Namun, ujian baru pun mulai datang dari sisi lain. Dini, kakak Andi, datang ke rumah dengan raut gelisah. "Andi, aku mau minta tolong. Tolong banget." "Ada apa, Mbak?" "Suamiku. Perusahaan dia bangkrut. Kami kena tipu rekan bisnis. Semua tabungan habis. Sekarang kami numpang sementara di rumah orang tua." Andi dan Tika terdiam. Mereka tidak menyangka Dini yang selama ini terlihat paling berkelas dan penuh gengsi, kini datang dengan wajah kusut dan tubuh kurus. "Aku malu sebenarnya datang ke sini, tapi aku nggak punya pilihan." Andi menarik napas panjang. Ia menoleh pada Tika. "Mbak Dini bisa tinggal di sini untuk sementara. Tapi rumah ini kecil, Mbak." Dini langsung menangis. Ia tak peduli soal ukuran rumah. Ia hanya ingin tempat aman untuk bertahan hidup. Tika pun ikut bersuara. "Gak apa-apa, Mbak. Selama kami bisa bantu, kami akan bantu." Dan begitulah, Dini dan anaknya tinggal sementara di rumah kecil Tika dan Andi. Mereka berbagi dapur, kamar mandi, dan bahkan terkadang tidur berdesakan. Tapi anehnya, sejak tinggal di rumah itu, Dini berubah drastis. Ia sering ikut membersihkan rumah, memasak untuk Tika, bahkan menjahitkan baju hamil untuk adik iparnya itu. "Aku dulu terlalu sombong, Tik," kata Dini suatu malam saat mereka duduk berdua di dapur. "Ternyata, aku cuma orang biasa. Harta bisa hilang sekejap. Yang tersisa cuma keluarga." Tika tersenyum dan mengelus perutnya. "Mungkin ini pelajaran buat kita semua, Mbak. Tuhan gak pernah salah nempatkan ujian." Beberapa bulan kemudian, kehamilan Tika memasuki bulan ke-7. Perutnya sudah membesar. Ia mulai kesulitan tidur, mudah lelah, dan lebih sensitif. Tapi di tengah semua itu, rumah mereka terasa makin hangat. Bahkan Dini dan Bu Rahmi yang dulu tak akur, kini sering duduk bersama membantu Tika menyiapkan perlengkapan bayi. Satu sore, Bu Rahmi datang membawa sebuah tas besar berisi kain-kain halus. "Ini kain batik dari almarhum neneknya Andi. Aku simpan lama. Tapi sekarang ibu pikir, lebih baik dijadikan bedong dan selimut buat cucu pertama ibu." Tika menerima kain itu dengan hati gemetar. Ia tak sangka akan mendapat kasih sayang sebesar itu dari mertua yang dulu menolaknya. "Terima kasih, Bu." Dan malam itu, sebelum tidur, Andi mengelus perut Tika dengan lembut. "Anak kita belum lahir, tapi dia udah banyak ngajarin kita soal sabar, soal keluarga, soal saling jaga." Tika mengangguk, air matanya menetes pelan. "Semoga kita bisa jadi orang tua yang baik, Mas." "Insya Allah, Tik. Karena cinta kita bukan dimulai dari sempurna, tapi dari ketulusan." Hujan turun deras malam itu. Gemuruhnya terdengar sampai ke dalam rumah kontrakan kecil milik Andi dan Tika. Suara air menetes dari genting bocor yang ditampung ember plastik di pojok dapur menambah suasana sepi di dalam rumah. Tika duduk di tepi ranjang dengan perutnya yang kini benar-benar membesar, mengenakan daster motif bunga dan selimut hangat menutupi kakinya. Andi belum pulang. Ia sedang mengantarkan barang pesanan ke luar kota, sebuah kontrak besar yang tak bisa ia tolak. Meski hati Tika diliputi rasa khawatir, ia tak bisa melarang Andi. Mereka masih membangun hidup, dan setiap pekerjaan adalah kesempatan untuk bertahan dan membaik. Dini duduk di samping Tika, membelai rambutnya pelan. "Kamu istirahat aja, Tik. Aku jagain malam ini." Tika menggeleng pelan. "Aku nungguin Andi." Dini tersenyum. "Masih sama kayak dulu. Sekeras apapun hidup, kamu tetap setia." "Aku cuma gak mau kehilangan dia. Sekarang kami sudah jauh lebih kuat dari awal kami nikah dulu,
Mbak, aku takut kalau kehilangan bagian dari perjalanan itu. Dini menunduk. Ia tahu, Tika bukan hanya perempuan yang sabar, tapi juga yang mencintai dengan cara paling sederhana, tanpa syarat, tanpa pamrih. Hujan semakin deras. Tika bangkit pelan, mengambil segelas air hangat, lalu duduk lagi sambil mengelus perutnya. Nak, jangan keluar malam ini ya, tunggu ayah pulang dulu. Bisiknya sambil tersenyum pada perutnya sendiri. Tiba-tiba, Tika merasakan perutnya mengencang. Rasa sakit menyeruak dari bawah perut, pelan tapi menusuk. Ia mendesah pelan sambil memegangi bagian yang nyeri. Mbak, panggilnya pelan. Dini segera menghampiri. Kenapa? Sakit. Iya, kayak kenceng banget tapi sebentar, lalu reda. Dini langsung mengambil ponsel dan menelepon Bu Lastri, juga bersiap mengepak tas persalinan yang sudah mereka siapkan sejak minggu lalu. Dalam waktu singkat, Tika dibawa ke puskesmas terdekat. Untung saja, air ketuban belum pecah, dan kontraksi masih jarang-jarang. Dokter bilang, ini tanda-tanda awal persalinan. Bisa besok, bisa 2 hari lagi. Tapi Tika harus benar-benar istirahat total dan tidak boleh ditinggal sendirian. Andi baru sampai keesokan subuh, dengan tubuh lelah dan pakaian basah karena perjalanan hujan-hujanan. Begitu masuk rumah dan tak menemukan Tika di dalam kamar, ia langsung panik. Namun begitu tahu Tika dibawa ke puskesmas dan sudah ditangani, ia langsung menyusul ke sana. Setiba di ruang rawat inap, Andi langsung memeluk Tika. Maaf banget, aku ninggalin kamu. Tika memejamkan mata, tersenyum lemah. Kamu kerja buat kita. Aku ngerti, Mas. Malam itu, Andi tidak bergeser sedikit pun dari sisi ranjang. Ia terus memegangi tangan Tika, membisikkan doa, membaca ayat-ayat pendek di telinga istrinya, seolah bayi yang ada dalam kandungan bisa mendengar suara ayahnya. Hari berganti hari. Kontraksi semakin sering. Tika mulai merasa nyeri hampir tiap jam. Bu Lastri bolak-balik rumah sakit membawa makanan hangat dan perlengkapan tambahan. Dini tak henti membantu, bahkan sempat membatalkan semua agenda pribadinya demi mendampingi Tika. Hingga malam itu, ketika hujan turun lagi, lebih lebat dari malam-malam sebelumnya, rasa sakit itu datang lebih kuat. Tika menjerit pelan, menggenggam erat lengan Andi yang langsung terbangun dari duduknya. Suster, panggil Andi. Suster datang dengan kursi roda dan langsung membawa Tika ke ruang bersalin. Andi tak diizinkan masuk, dan itu membuat hatinya hampa. Ia berdiri di luar ruangan dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir deras. Ia tak pernah merasa seketakutan ini seumur hidupnya. Di dalam ruang bersalin, Tika berjuang sendirian. Tubuhnya lemah, tapi hatinya kuat. Dalam pikirannya hanya satu, anak ini harus selamat. Aku harus kuat. Untuk dia. Untuk Andi. Bu Lastri dan Dini berdiri di samping Andi. Mereka ikut tegang. Suara teriakan pelan dari dalam ruangan kadang terdengar, membuat dada Andi semakin sesak. Setelah 2 jam penuh ketegangan, seorang bidan membuka pintu. Pak Andi. Andi langsung menghampiri. Iya, saya gimana istri saya? Alhamdulillah. Ibu dan bayi selamat. Bayinya laki-laki, sehat dan kuat. Andi tak bisa berkata-kata. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia menutup wajahnya dan berlutut pelan, lalu menangis. Tangis lega, bahagia, dan syukur bercampur menjadi satu. Begitu diizinkan masuk, Andi melihat Tika dalam keadaan lemah tapi tersenyum sambil menggendong bayi mungil yang terbungkus kain putih. Mas, ini anak kita. Andi menatap bayi itu. Tubuh mungilnya, wajahnya yang merah dan matanya yang terpejam. Dengan tangan gemetar, Andi menyentuh pipi bayi itu, lalu mencium kening Tika. Terima kasih, Tik, kamu luar biasa. Kita kasih nama siapa, Mas? Andi menatap istrinya. Aku mau namanya Rayyan Arsyaka, artinya cahaya surga yang kuat dan berani. Tika mengangguk pelan. Indah. Beberapa hari kemudian, mereka pulang ke rumah. Rumah yang sempit kini terasa penuh oleh kehadiran seorang malaikat kecil. Tangis Rayyan menjadi musik baru yang mereka dengarkan setiap malam. Dan meski lelah tak terelakkan, keduanya menjalani hari-hari baru itu dengan bahagia. Bu Rahmi datang sore itu membawa sekotak perlengkapan bayi dan sebuah surat kecil.
Ini dari ibu, bukan hadiah. Tapi bentuk permintaan maaf terakhir ibu, karena dulu sempat menolak kehadiran Tika. Tika membaca surat itu di kamar. Tulisan tangan Bu Rahmi sederhana, tapi isinya menusuk. Maafkan ibu, Tika. Sejak Ryan lahir, ibu sadar, kamu bukan cuma menantu. Kamu adalah ibu dari cucu yang paling ibu banggakan. Terima kasih sudah bersabar menghadapi keluarga kami. Semoga kamu selalu bahagia di sisinya. Tika meneteskan air mata. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di bawah bantal bayi Ryan. Di malam yang sunyi, sambil mengayun Ryan di pelukannya, Tika berbisik. Selamat datang di dunia, Nak. Terima kasih sudah memilih lahir di pelukan orang tua sepertiku dan ayahmu. Maaf kalau dunia ini belum sempurna. Tapi kami janji, akan menjagamu dengan sepenuh cinta. Ryan tumbuh dengan cepat. Di usia 6 bulan, ia sudah bisa tengkurap sendiri, dan saat tertawa, suaranya membuat seluruh rumah terasa hidup. Di ruang tamu rumah kontrakan sederhana itu, mainan-mainan bayi tersebar. Tika duduk di atas karpet, menyuapi Ryan bubur pisang buatan sendiri, sementara Andi duduk di belakangnya, menyusun laporan keuangan bisnis kecil mereka. Meski rumah mereka sempit dan tanpa kemewahan, tidak ada satu detik pun yang tidak diisi dengan syukur. Setelah bertahun-tahun dijatuhkan oleh hinaan, kini Tika berdiri tegak sebagai perempuan yang tidak hanya dicintai, tapi dihargai. Suatu pagi, saat Tika baru saja menjemur pakaian, datang surat undangan ke rumah. Dari keluarga besar Gunawan, ayah kandung Andi, yang selama ini tinggal di kota lain dan hampir tidak pernah bersentuhan sejak Andi memilih jalan hidupnya sendiri. Ada apa yang mereka undang kita? Tanya Tika sambil menunjukkan amplop itu ke Andi. Andi membaca isinya perlahan. Acara ulang tahun pernikahan ke-30 Om Joko dan Tante Rani. Semua keluarga besar diundang, termasuk kita. Tika terdiam. Hatinya sedikit was-was. Ia masih ingat betul bagaimana ia pernah berdiri dalam malu, dihina dan direndahkan oleh keluarga yang kini kembali mengundangnya secara resmi. Kalau kamu nggak nyaman, kita nggak usah datang, ucap Andi tegas. Tapi Tika tersenyum pelan. Enggak, Mas. Kita datang. Tapi bukan buat mereka. Kita datang buat Ryan. Biar suatu hari dia tahu, ibunya nggak pernah lari dari masa lalu. Hari perayaan itu pun tiba. Tika mengenakan kebaya biru muda sederhana, berhijab rapi, dan menggendong Ryan yang kini mulai aktif melihat sekeliling. Andi berdiri di sisinya dengan batik coklat tua, wajahnya datar namun tenang. Saat mereka melangkah masuk ke aula tempat acara berlangsung, hampir semua mata langsung tertuju pada mereka. Beberapa wajah keluarga besar tampak tercengang melihat perubahan Tika. Perempuan yang dulu dicibir karena dianggap kampungan, kini tampil anggun, sopan, dan berwibawa. Bahkan aura keibuannya terpancar jelas dari caranya menggenggam Ryan. Suasana berubah canggung saat mereka tiba di meja utama. Pak Gunawan berdiri dari kursinya, menatap Andi dan Tika dengan wajah yang sulit ditebak. Kalian datang juga, katanya datar. Andi hanya tersenyum sopan. Kami datang sebagai keluarga. Tika menunduk hormat. Selamat ulang tahun pernikahan, Om. Pak Gunawan diam beberapa saat. Lalu ia menatap cucunya yang sedang menggeliat di gendongan. Inikah, cucuku? Tika mengangguk. Namanya Ryan Arsyaka. Om. Pak Gunawan terdiam. Wajahnya perlahan melembut. Ia mendekat, lalu menyentuh pipi Ryan pelan, seolah baru menyadari bahwa waktu telah memperlihatkan banyak hal yang tak ia lihat selama ini. Anak ini, matanya seperti Andi waktu bayi. Tika tersenyum. Kata orang, sifatnya juga mirip ayahnya. Keras kepala dan suka tertawa kalau sudah menyerah. Tawa kecil pecah dari mulut Andi, mencairkan suasana tegang di meja itu. Perlahan, satu persatu anggota keluarga yang dulu mencibir, kini mulai menghampiri, mengajak berbincang, bahkan beberapa mengungkapkan rasa malu secara halus. Saya sempat salah nilai kamu, Tika, kata salah satu sepupu Andi. Tapi sekarang saya ngerti. Kadang justru yang terlihat paling sederhana, yang menyimpan kekuatan terbesar. Tika hanya menjawab dengan senyum. Menjelang akhir acara, Pak Gunawan berdiri di depan mikrofon dan memberikan sambutan. Setelah menyampaikan ucapan syukur atas pernikahan panjangnya, ia menunduk sejenak, lalu berkata, ada satu hal yang ingin saya sampaikan malam ini,
kepada seluruh keluarga. Ruangan langsung hening. Semua tamu memperhatikan. Saya ingin meminta maaf kepada menantu saya, Tika, dan kepada putra saya, Andi. Saya terlalu cepat menghakimi, terlalu buta oleh gengsi, dan saya terlalu lambat menyadari bahwa martabat keluarga tidak ditentukan dari pakaian atau mobil, tapi dari akhlak, keteguhan hati, dan kesabaran dalam menghadapi penghinaan. Beberapa tamu langsung menunduk. Dini terlihat menyeka air mata, dan Bu Rahmi menggenggam tangan Tika erat. Semoga generasi setelah saya belajar bahwa menghina orang yang tampaknya kecil bisa membuat kita jauh lebih kecil. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Tapi Tika hanya duduk diam, memangku Ryan yang tertidur dalam damai. Baginya, pembalasan terbaik bukanlah amarah, tapi ketenangan yang lahir dari penerimaan. Beberapa bulan kemudian, Andi berhasil membeli rumah kecil di pinggiran kota dengan uang hasil kerja kerasnya. Rumah itu tak besar, tapi nyaman dan menghadap sawah. Tiap pagi, cahaya matahari menerobos masuk melalui jendela besar di ruang tamu, menciptakan bayangan lembut di lantai keramik. Tika mulai membuka kelas menjahit kecil untuk ibu-ibu rumah tangga di sekitar. Ia mengajar dengan sabar, membagi pengalaman hidupnya sebagai motivasi. Beberapa kali, ia diundang menjadi narasumber lokal, menceritakan perjalanan hidupnya yang dulu pernah diinjak dan kini berdiri sendiri. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Andi menggenggam tangan Tika erat. "Kamu tahu nggak, Tik?" "Apa?" "Aku bangga banget jadi suamimu. Dulu aku pikir kamu butuh aku untuk bangkit. Tapi ternyata, aku yang butuh kamu untuk jadi manusia." Tika menatap Andi. "Kita saling menyelamatkan, Mas. Bukan menyelamatkan karena hebat, tapi karena kita gak pernah ninggalin satu sama lain." Angin berembus pelan. Di dalam rumah, Ryan mulai belajar berjalan. Suaranya memanggil mereka sambil tertawa. Andi dan Tika menoleh bersamaan, lalu berdiri dan menyambut langkah kecil anak itu. Tak ada pesta megah, tak ada harta melimpah. Tapi rumah mereka penuh oleh cinta dan pembelajaran. Dan kini, di dalam rumah yang dahulu hanya impian kecil, tumbuh 3 jiwa, yang saling membesarkan, saling menjaga, dan saling menguatkan. Susi.